Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Asus Sabri. Untuk kali ini saya bakalan nge-review Vivo terbaru yaitu Y19. Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk Y19 sendiri, untuk layarnya udah besar dengan ukuran layar 6,53, udah full. Posisi kamera masih poni di depan. Itu kamera depannya 16 megapiksel, baterainya 5000 mAh, dual engine, fast charging, udah pasti cepat karena untuk megaritmenya sudah 18 watt. Jadi baterai besar, chargingnya cepat, dual engine, fast charging untuk Vivo Y19. Kebetulan yang saya pegang ini demonya warna hitam. Ini modelnya bisa dilihat sendiri. Belakang 3 kamera plus 1 bliss. Udah pasti kalau Vivo terkenal dengan AI triple kameranya. Dan untuk kamera kali ini untuk di Y19 meskipun 3 kamera posisinya, tetapi bisa memiliki 4 fungsi. Yang pertama untuk kamera utama, itu untuk kamera utama 16 megapiksel. Kemudian kamera yang kedua, lensa lebar dan bokeh itu disatukan menjadi 8 megapiksel. Yang ketiga itu makro tetap 2 megapiksel untuk kamera makronya. Jadi untuk kamera tengahnya punya fungsi dua fungsi, yaitu untuk 8 megapikselnya sudah ada di dalamnya sistem untuk lensa bokeh, kemudian untuk lensa lebar. Jadi meskipun 3 kamera fungsinya 4 fungsi. Untuk hasilnya bakalan langsung kita tes. Ini dari belakang ini khusus warna hitam. Untuk kedepannya kalau memang ada yang sell out warna putih, sempat saya sell out warna putih, bakalan saya review juga untuk warna putih. Ini warna hitam, sidik jari seperti biasa masih di belakang. Untuk layarnya masih menggunakan layar IPS. Layarnya besar, baterai besar. Dan untuk harga saat ini dibanderol dengan harga 3 juta rupiah, itu net se-Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau order silakan bisa langsung kita kirimkan. Jika teman-teman berada di area Kabupaten Pidi, Sigli Aceh, kita siap langsung antar, bisa COD. Ini modelnya, yuk kita tes kameranya. Ini untuk kamera belakangnya. Jadi untuk HP yang RAM 6 ROM 128 dibanderol dengan harga 3 juta. Kameranya kalau buat teman-teman yang biasa pakai HP yang layar IPS, mungkin untuk yang ini grafik warnanya agak meningkat dari IPS sebelumnya. Ini bisa dilihat untuk kamera belakangnya. Kemudian ada sudut ultralens, buram, super makro. Ini kalau wide-nya, kita coba yang wide-nya. Ini yang wide-nya. Itu untuk hasil kamera belakangnya. Oke, ini promotornya. Ini asli, yang cowoknya emang ganteng nih, bukan ganteng di kamera. Ini yang ceweknya juga nih, bukan cantiknya di kamera. Berarti dari segi grafik warnanya dia bisa dibilang ada peningkatan dari layar IPS biasa. Ini untuk kamera belakangnya. Sekarang kita coba kamera depannya. Teman-teman bisa lihat sendiri grafik warna IPS-nya. Biasanya kalau warna yang dominan biru kan hancur dia. Yang ini vertical untuk grafik warnanya nggak jauh-jauh beda dari asli. Ya persentasenya sekitar 1% atau 3% dari yang asli, nggak sampai 10% perbedaannya.
Itu kamera depannya. Biru di belakang bisa dilihat, biru Samsung, orange Xiaomi. Jadi nggak jauh-jauh beda dari yang nyatanya. Kemudian untuk potretnya juga bisa dilihat. Ini AI kameranya pasti teman-teman udah tahu yang sering pakai Android di zaman sekarang, memang lagi maga-maganya, lagi ngetrennya AI kamera mempercantik. Di Vivo juga punya AI kameranya ini untuk mempercantik. Kalau memang mau yang real aja, yang tidak jauh dengan hasil kenyataannya, ambil yang foto manual aja. Ini hasilnya, teman-teman bisa lihat ini hasilnya. Dan tadi sempat saya coba untuk ngetes kamera belakangnya. Ini hasil kamera belakangnya. Ini lensa wide nya. Jadi pas kita coba lensa wide nya hasilnya seperti ini. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman biasa makainya untuk HP yang menggunakan layar IPS, yang ini grafik warnanya memang lebih tinggi. Dan pastinya dengan lebih tinggi kameranya, grafik warnanya pasti memerlukan daya baterai yang lebih juga. Makanya dikasih baterai 5000 mAh. Jadi harganya hanya dibanderol 3 juta rupiah. Ini bisa dilihat. Ini yang ultra wide-nya. Ini saya tes demonya di Cahaya Ponsel Sigli. Baru sampai. Ini tidak menggunakan lensa wide untuk kamera belakang. Tadi bisa lihat sendiri. Sekarang kita coba suruh foto selfie untuk kamera depannya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tak tolong selfie, Pak. Selfie dulu. Oke, kita tunggu foto selfie-nya aja dulu. Stok lengkap ya. Oke. Ini hasil foto selfie dari promotor Vivo di sini di Cahaya Ponsel Sigli. Untuk yang areal Sigli silahkan merapat aja. Hasilnya, yuk kita langsung cek. Bisa dilihat. Mungkin dari yang pakai layar, yang kebiasaan pakai layar IPS, yang ini ada peningkatan dia untuk grafik warnanya. Karena color untuk OS warnanya itu, untuk color OS-nya aja udah nggak bisa dibilang nggak terlalu rendah, tinggi untuk spesifikasinya. Kemudian untuk masalah chipset, ini kan biasanya teman-teman yang suka gaming sering nyari yang chipset, katanya ada yang Snapdragon, ada yang MediaTek. Kebetulan yang ini dia sudah menggunakan MediaTek P65. Jadi kalau untuk kuantitas untuk P65 dengan harga 3 juta rupiah, menggunakan kamera 16 megapiksel depan, terus 3 kamera belakang, 1 bliss, ada sensor sidik jari, kemudian bisa kunci wajah juga. Terus 3 kamera fungsinya 4, seperti yang saya katakan tadi. Ini udah lumayan kali untuk MediaTek P65. Paling untuk MediaTek P65 untuk masalah gaming, untuk semua versi Android ya, biasanya untuk grafik warna dia agak sedikit lebih rendah dari yang Super AMOLED. Kalau kalian biasa menggunakan Super AMOLED jauh beda. Untuk grafik warnanya memang lebih Super AMOLED. Itu pun tergantung untuk layarnya Super AMOLED-nya generasi keberapa. Apakah generasi kedua atau generasi kelima. Jadi udah pasti beda. Cuman dari segi harga 3 jutaan bisa direkomendasikan dengan baterai 5000 mAh, RAM 6, ROM 128 GB, terus kamera depan 16 megapiksel, kamera belakang 3 kamera 4 fungsi, lensa utama itu 16 megapiksel, kemudian lensa lebar plus bokeh itu 8 megapiksel disatukan, terus ada lensa makronya 2 megapiksel, bisa sidik jari, bisa kunci wajah. Modelnya kebetulan contoh yang saya pegang ini warnanya hitam.
Dia hanya dua warna, hitam sama putih. Nanti teman-teman bisa dilihat saja. Inilah Vivo Y19 dengan harga 3 juta. Baru aja launching, baru aja didistribusikan. Buat yang minat langsung japri aja sesuai dengan caption yang saya terakan di YouTube. Jadi nomor WA-nya bisa dihubungi langsung buat yang minat. Ya, ditunggu, jangan lupa like dan subscribe-nya biar makin semangat buat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.